"Yud, tolong ambilkan terong di dalam," ujar seorang ibu yang mengenakan bulang haji pada seorang ABG berusia 12 tahunan yang tengah memainkan game online di smartphone-nya. Meski tengah asik bermain game online, ABG laki-laki yang bernama Yuda itu tetap sigap melakukan sesuatu yang disuruh oleh ibunya tersebut. "Berapa, mah?" ujarnya bertanya. "Bawa semuanya." "Iya, mah." Sekeranjang ukuran sedang terong ungu itu Yuda bawa keluar. Terlihat di luar, ibunya tengah melayani para pembeli yang sudah berjejer memilah sayuran segar. "Bu, cabai rawit dan tomatnya 5 kilo sama kacang kecambahnya 2 kilo. Labu 2 kilo dan jagung yang belum dikupasnya 1 kilo ya," ujar pembeli. Wajah ibu penjual sayur itu tak pernah lepas dari senyuman ramah ketika melayani pembeli. Dan lagi, harganya lebih murah dari yang lain. Mungkin sebab itulah toko sayurnya tak pernah sepi. Ketika toko sayur itu sudah hampir tutup, Hajah Maria didatangi oleh seorang bapak-bapak pemilik toko sembako di dekat pasar ikan di ujung. "Bagaimana, Ji?" tanya bapak itu pada Hajah Maria, si pemilik toko sayur. "Baru saja saya akan ke rumah Pak Haji untuk membicarakan masalah toko itu. Saya udah gak ada uang dan kita bisa langsung mengurusnya hari ini." Laki itu mengangguk dengan bibir tersenyum. Memang saat itu usaha Hajah Maria sedang naik-naiknya. Ia juga berencana untuk membuka satu lagi toko sayur di dekat pasar ikan, toko milik Pak Haji. Pak Haji sendiri menjual toko itu dengan harga yang sangat miring dikarenakan beliau butuh biaya untuk pernikahan anak perempuannya. Dan kesempatan tersebut tak disia-siakan oleh Hajah Maria yang berkeinginan membuka toko sayur baru. Singkat cerita, 3 minggu telah berlalu. Kini, 2 toko sayur milik Hajah Maria semakin ramai. Tidak jarang saingan-saingannya di pasar sampai merengut ketika melihat beliau lewat. Rezeki itu sudah diatur Allah, takarannya sudah pasti pas, dan larisnya daganganku tidak akan mengurangi rezeki kalian, ujar Hajah Maria. Hari itu, Hajah Maria merasa kurang enak badan. Sejak kemarin sore setelah pulang dari pasar, kepalanya mulai terasa pusing. "Mama hari ini gak jualan?" tanya Yuda. "Tidak, nak, kepala mama sakit sekali." Yuda pun mengangguk. Ia kemudian berjalan ke dapur, berniat untuk membuatkan ibunya bubur dan teh hangat. 2 gelas teh hangat ia buat, dan 1 gelasnya Yuda bawa ke teras rumah di mana ayahnya sedang duduk berjemur. Ayahnya Yuda ini mengalami stroke dan sudah 2 tahun tak bisa bekerja, walau sekarang keadaannya sudah lumayan membaik. Beliau sudah mulai bisa berjalan meskipun masih sedikit kaku. Jadi, setelah suaminya sakit, Hajah Marialah yang menjadi tulang punggung keluarga. Untungnya beliau memiliki seorang anak seperti Yuda yang mau membantu orang tua. Berjalan-jalan bersama teman-teman seumurannya pun Yuda batasi, padahal ibunya sama sekali tak melarang. Pikiran Yuda lebih dewasa dari usianya. "Belikan makanan untuk abahmu ya, Yud," ujar Hajah Maria pada Yuda yang akan segera berbalik untuk pulang. "Iya, mah." Hajah Maria berjalan menuju tokonya. Ia lihat sebagian toko di sana belum buka, bahkan sebagian pedagang baru saja datang. Kret, brak, suara pintu toko yang mulai dibuka. Tiba-tiba saat ia sedang menyusun sayuran segarnya, punggung Hajah Maria ditepuk dengan sangat keras oleh seseorang. Plak! Seketika Hajah Maria merasakan sesuatu yang aneh dan berbeda. Apapun yang dikatakan oleh orang yang berada di sampingnya itu, beliau dengan sukarela menuruti.
Bahkan perhiasan dan uang cash yang berada di dalam tasnya untuk membayar sayur pada penyuplai pun ia berikan semuanya. Dan ketika orang itu pergi, Haja Maria hanya berdiri mematung tak sadar. "Kenapa, Ji?" tanya bapak-bapak penjual kue saat melihat Haja Maria mematung dengan tatapan kosong. Barulah ketika ditegur oleh bapak-bapak itu, Haja Maria seperti tersadar dan langsung mencari-cari orang yang tadi berada di sampingnya, yang meminta semua uang serta perhiasannya. "Pak, lihat orang yang tadi berbicara sama saya enggak? Uang saya habis, Pak, dibawa orang itu. Saya baru datang, Bu Haji, dan saya sama sekali tidak melihat siapa-siapa di samping Bu Haji. Lagian bagaimana bisa semua uang dibawa orang begitu saja? Memangnya itu pembelikah atau bagaimana?" Haja Maria tak menjawab pertanyaan si bapak. Dengan tangan gemetar beliau mencari-cari ke dalam tasnya, berharap uangnya masih ada. Namun percuma saja, tak ada sepeser pun uang di dalamnya. Haja Maria terduduk, wajahnya seketika seperti menahan tangis. "Ya Allah, uangku, emasku habis," ucap Haja Maria mulai terisak. Beberapa pedagang yang baru datang mencoba untuk menenangkan Haja Maria. "Kena hipnotis sepertinya. Memang akhir-akhir ini kasus hipnotis sedang marak-maraknya terjadi," celetuk salah satu pedagang beras yang ikut menenangkan Haja Maria. Setelah Haja Maria sedikit lebih tenang, salah satu pedagang di pasar yang mengetahui rumah Haja Maria pun mengantar beliau pulang. Yuda yang sedang memandikan ayahnya itu kaget begitu melihat ibunya pulang diantar oleh seseorang. Mama kenapa?" "Mamamu kena hipnotis," ujar orang itu memberitahu pada Yuda. "Astagfirullah, tapi mama gak kenapa-napa kan?" tanya Yuda cemas seraya memeriksa kaki dan tangan ibunya. "Tidak apa-apa, tapi semua uang dan emas mama habis, Yud, habis." "Harta dan uang bisa dicari lagi, Ma. Yang terpenting sekarang mama tidak terluka atau tersakiti oleh orang tersebut." "Tapi Yud, uang itu juga yang akan membayar sayur-sayur mama, membayar tagihan. Kau tahu, mama rugi besar, Yud. Mama akan lapor polisi." "Sudah, mama tenang dulu. Untuk kasus mama sekarang rasanya sulit karena ini kasus hipnotis, Ma. Mama yang menyerahkan barang-barang berharga milik mama ke orang itu. Dan lagi mama tidak punya bukti untuk melaporkan ke polisi." Haja Maria memijit kepalanya yang terasa berdenyut-denyut. Kalau tertangkap pun mereka tidak akan mengembalikan uang milik mama. Jadi sekarang mama harus tenang dan sabar ya. Ini ujian Allah untuk mama. Yuda yakin insya Allah di balik semua ini ada hal terbaik yang sedang Allah persiapkan untuk mama. Mama yang sabar ya. Haja Maria menangis terseduh-seduh. Memang jumlah kumpulan perhiasan dan uang yang hilang itu sangat banyak, sehingga siapapun jika berada di posisi beliau pasti akan merasakan hal yang sama. 3 hari telah berlalu. Karena sekolah masih liburan, Yuda pun menggantikan ibunya untuk menjaga toko sayur. Meski awalnya ia sedikit kesulitan melayani pembeli yang sampai mengantri, tapi Yuda cukup senang karena bisa membantu sang ibu. Sebelum menutup toko sayur ibunya, Yuda membersihkan sekeliling toko dari sayuran yang sudah busuk. Ia mengumpulkan sayuran busuk ke dalam plastik agar nanti petugas kebersihan lebih mudah untuk membawanya. Namun, ketika mengangkat tempat baskom air, Yuda menemukan gundukan tanah dan beberapa paku berkarat di dalamnya. Ia yang tak menaruh curiga apapun terhadap gundukan tanah dan paku berkarat itu lantas menyapu dan membuangnya. 2 hari setelah itu, toko sayur milik Haja Maria mulai dikerubungi banyak lalat. Bahkan sayuran segarnya pun berulat. Ulatnya kecil
dan berwarna putih susu. Ujung ekornya berwarna kuning. Bentuk dan warna yang aneh, tidak seperti kebanyakan ulat sayur pada umumnya yang berwarna putih atau berwarna hijau. Yuda yang saat itu menemani ibunya berjualan merasa aneh karena sayur-sayur segar yang baru dipetik itu terdapat banyak ulat. Bahkan Haja Maria terpaksa harus mencuci sayur-sayur tersebut agar ulat-ulatnya hilang. "Terongnya banyak yang busuk, mah," kata Yuda seraya memperlihatkan beberapa terong ungu yang sudah mulai membusuk itu pada ibunya. Haja Maria menarik nafas panjang. Padahal ia membeli sayuran itu masih di petani sayur langganannya. Ketika dicek sebelumnya pun, sayur-sayur itu masih sangat bagus dan segar karena memang habis dipetik langsung dari kebun. "Bagaimana ini, mah?" tanya Yuda. "Yang busuknya dibuang saja, Yud." "Tapi banyak sekali ini, mah. Lagian yang busuknya hanya separuh kok. Separuh bagian lainnya masih bisa dimakan. Jual murah saja lah, mah." "Jangan, Yud, kamu buang saja." Yuda menghela nafas panjang. Ia tahu ibunya sudah pasti rugi hari itu. Seorang pelanggan tetap toko sayur itu datang untuk berbelanja mingguan. Dan seperti biasanya, Haja Maria dengan wajah tersenyum dan ramah menyambut pembeli tersebut. "Cabai rawitnya 5 kilo, tomatnya 5 kilo, kacang panjangnya 5 kilo, kolnya 10 kilo, dan daun bawangnya 5 kilo. Kangkungnya seikat," ujar si pembeli seraya memilih kangkung yang berada di depannya. Namun, ketika salah satu ikat kangkung diangkat, ulat-ulat putih berekor kuning itu pun berjatuhan, membuat kaget si pembeli. "Waduh, banyak sekali ulatnya. Ulat apa ini?" ujar si pembeli seraya bergidik dan langsung menaruh kembali kangkung tersebut. "Saya nggak jadi deh ambil kangkungnya, Bu Haji, yang tadi saya sebut aja." Setelah membayar sayur-sayurnya, pembeli itu berpindah ke toko sayur yang tak jauh dari toko Haja Maria. Pelan namun pasti, setiap pembeli yang tidak jadi berbelanja di toko Haja Maria langsung lari ke toko sayur lainnya. Bahkan yang lebih parah, tidak hanya satu tokonya yang mengalami hal seperti itu, tapi kedua tokonya sama-sama mengalami kerugian. Kedua toko milik Haja Maria beberapa hari ini benar-benar mengecewakan ya, dengan keberadaan ulat dan lalat di sayur-sayurannya, ujar salah satu pembeli yang singgah di warung nasi Mak Alui. "Iya ya, padahal biasanya sayur di tempat Haja Maria itu segar-segar dan murah." "Murahnya sih tetap, Bu, tidak berubah harganya, cuma banyak ulat dan lalat di sayur-sayurnya." "Nah, siapa juga yang mau beli sayur-sayur berulat dan busuk seperti itu, ya kan?" "Berapa, Bu, jadinya, Bu?" tanya Yuda pada ibu pemilik warung. Seketika membuat orang-orang yang membicarakan tentang toko ibunya tadi langsung diam. "Tukar, terima kasih," ucap Yuda segera berbalik dan berjalan menuju ke arah toko ibunya. Sesampai di dekat toko sang ibu, Yuda melihat ada seorang ibu-ibu yang marah dan menunjuk-nunjuk ke sayuran ibunya. "Kalau nggak niat jualan, nggak usah jualan. Ini sayur busuk malah dijual." Melihat ibunya sedang adu mulut dengan orang itu, ia lantas berlari menghampiri. Ibu jangan seenaknya memarahi ibu saya. Kami pun tidak tahu penyebab sayur-sayur cepat busuk seperti ini," ujar Yuda berdiri di dekat ibunya. "Hah, kau anak kecil, tahu apa, hah? Jangan ikut campur urusan orang tua." "Saya tidak ada ikut campur ya, Bu, tapi saya sudah sabar. Ibu sudah keterlaluan sekali pada ibu saya." Sudah Yud, masuk," ujar Haja Maria. Yuda menghela nafas panjang sebelum akhirnya ia masuk ke dalam toko. "Mama mau kemana?" tanya Yuda ketika melihat ibunya sudah siap-siap akan pergi meninggalkan toko. "Mama mau ke rumah petani sayur itu. Mama tidak bisa begini terus-terusan. Mama rugi, Yud."
Aku ikut ya Ma, ujar Yuda. Kau di sini saja Yud, gak usah ikut. Aku harus ikut Mama. Aku takut Mama kenapa-napa kalau pergi seorang diri. Ya sudah kalau begitu Yud, kamu tutup saja tokonya ya, ujar Haja Maria. Singkatnya setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam, mereka pun akhirnya tiba di rumah si petani sayur. Haja Maria melihat seorang wanita muda tengah menyiangi sayuran di teras rumah sambil menonton film dari YouTube. Ketika Haja Maria mengucapkan salam, si wanita muda itu langsung mematikan layar HP-nya. Mau cari siapa Bu Haji? Ayahmu ada? Ada, tapi beliau lagi di kebun. Sesaat setelah menjawab pertanyaan Haja Maria, si wanita itu lalu memanggil nama seseorang dan keluarlah seorang anak laki berusia 8 tahunan. Ding, coba kamu panggil Abah di kebun. Katakan ada orang yang mencarinya, ujar si wanita pada sang adik. Tanpa disuruh 2 kali, anak laki-laki itu langsung berlari tanpa sandal menuju jalan setapak yang akan membawanya ke arah kebun. Mari masuk Bu Haji, kata si wanita muda mempersilahkan. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi sangat rapi dan wangi. Seorang gadis berusia 12 tahunan keluar dari dapur membawakan 2 gelas es sirup. Haja Maria memuji gadis itu dan membuatnya seketika tersipu malu. Tidak berapa lama petani sayur dan anak lelaki tadi pulang. Sebelum masuk ke dalam rumah, terlebih dahulu petani sayur itu mencuci kaki dan mengganti bajunya. Setelah mengobrol basa-basi ringan, Haja Maria mulai mengatakan penyebab dirinya datang ke rumah itu. Si petani sayur tampak mengerutkan alisnya. Sayur-sayur yang saya antar ke tempat ibu adalah sayur-sayur segar semua Bu, dan kami sangat menjaga kualitas sayur yang akan dijual itu. Tapi sungguh loh Pak, ketika sayur-sayur itu sampai di toko saya, hampir semuanya rusak dan busuk. Saya juga heran, karena biasanya sayur di tempat Bapak ini memang bagus-bagus. Petani itu terdiam. Beberapa kali ia menghela nafas panjang. Ma, waktu Mama habis kena hipnotis itu kan aku jualan sendirian Ma. Saat aku membersihkan sekitaran toko, aku melihat ada gundukan tanah dan beberapa paku berkarat. Apa jangan-jangan itu? Kapan itu tepatnya ditemukan? Setelah sayur-sayur ibu mencepat busuk atau sebelumnya? Sebelum Pak. Dan 2 hari setelah itu, sayur-sayur Mama jadi berulat dan di sekitaran toko juga banyak lalat bangkai. Loh, kenapa kamu baru cerita sekarang Yud? Maaf Ma, tapi aku benar-benar tidak tahu saat itu. Bahkan aku tidak curiga sedikit pun, dan baru sekarang aku baru sadar. Kalau memang benar usaha saya diganggu orang, kira-kira bagaimana ya Pak agar bisa seperti semula lagi? Akhir-akhir ini saya merugi. Setahu saya, kalau usaha kena guna-guna seperti itu, cuma orang-orang tertentu saja yang bisa membersihkannya Bu, ujar bapak petani tersebut. Haja Maria menghela nafas panjang. Kalau ibu mau cek sayur-sayur saya di kebun, mari Bu saya antarkan, biar ibu juga tahu bagaimana keadaan kebun saya. Yuda pun dan ibunya mengikuti si bapak petani berjalan menuju ke kebun sayurnya. Dan sesampainya di sana, mereka berdua tampak berbinar melihat perkebunan sayur yang cukup luas terpampang di hadapan mereka. Sayuran hijau di kebun itu sangat segar dan buah tomat serta cabai rawit terlihat merah, namun ranum menggantung di setiap dahan kecilnya. Wow, banyak sekali, gumam Yuda. Sayuran hijau di kebun itu sangat segar dan buah tomat serta cabai rawit terlihat merah ranum. Haja Maria memeriksa beberapa sayur dan sayur-sayur itu sama sekali tidak ada ulat seperti ulat yang ada pada sayur di tokonya. Walaupun ada, ulat yang berada pada sayuran di kebun itu berwarna hijau, dan itu pun adanya cuma di dedaunan sawi dan kangkung. Sama Bu ulatnya dengan ulat di sayur ibu? Beda Pak, ulat di sayuran saya itu berwarna kuning putih susu, dan ujung ekornya berwarna kuning. Ulat seperti apa itu ya Bu? Tidak pernah melihatnya saya.
Setelah itu Hajah Maria dan Yuda pun berpamitan untuk pulang. Di sepanjang jalan mereka berdua mengobrol tentang guna-guna tersebut. Yuda berusaha mencari tahu cara untuk menghilangkan guna-guna di toko mereka melalui internet. Dan sebagian sudah dicobanya, tapi tetap saja tak ada perubahan. Loh, Bu Haji, bukannya kemarin-kemarin itu bilang kalau rezeki sudah ada takarannya dan larisnya daganganmu tidak mengurangi rezeki kami? Ya Ibu bisa berkata seperti itu karena dagangan milik Bu Haji laris manis. Tapi sekarang sepertinya malah berbalik ya Bu, ujar seorang ibu-ibu penjual sayur lainnya. Hajah Maria tak menanggapi perkataan saingannya tersebut. Kini ia sadar perkataannya dahulu mungkin sudah menyakiti hati para pedagang di sekitarnya. Saya mohon maaf atas perkataan saya dulu ya, yang telah menyakiti perasaan kalian semua, ucap Hajah Maria. Dan salah satu penjual sayur itu mencibir. Toko yang baru saja dibeli Hajah Maria pada Pak Haji itu pun terpaksa ditutup, dan rencananya akan segera ia jual untuk mengembalikan modal yang hilang karena sayuran busuknya. Hajah Maria sampai melamun, pusing, memikirkan kelanjutan usahanya itu. Hingga suatu hari ia bertemu lagi dengan Pak Haji di pangkalan ojek. Hajah Maria langsung menceritakan tentang usahanya yang hampir gulung tikar pada Pak Haji. Memang pedagang di tempat kita ini bersaing secara hitam. Sebelum toko saya itu dijual, saya juga pernah mengalaminya sendiri. Berbulan-bulan sepi, bahkan saya harus beberapa kali pinjam uang untuk modal usaha, sampai akhirnya saya mulai berikhtiar untuk membersihkan toko. Alhamdulillah, setelah itu toko saya kembali laris lagi. Bagaimana caranya Pak Haji? Saya diusulkan menemui seorang kenalan penjual beras di samping pasar itu, Ji. Kalau tidak salah nomornya masih saya simpan. Sebentar ya, saya cari dulu. Pak Haji membincangkan matanya menatap ke layar HP agar lebih jelas membaca satu persatu huruf pada nama kontak. Nah, ini ketemu, cepat catat. 0856 seterusnya dan seterusnya, ujar Pak Haji seraya mulai menyebutkan angka nomor dari orang yang dia maksud. Sudah Pak Haji, terima kasih ya, ucap Hajah Maria. Sama-sama Bu Haji, kita sama-sama pernah dijahili pedagang lain, jadi kita memang sudah seharusnya saling membantu. Yuda baru saja pulang sekolah saat itu. Ia melihat sang ibu masih berada di dalam kamar. Tubuhnya terserang demam tinggi. Ayahnya pun sudah kelaparan karena belum makan siang. Mah, ini bubur dan teh hangat. Mama makan dulu ya. Setelah makan, Mama minum obat. Yuda mau masak dulu buat Abah. Yud, iya mah? Makasih ya. Terima kasih apa sih mah? Kayak orang lain aja. Aku ini kan anak Mama dan Abah. Sudah seharusnya aku berbakti pada orang tua, bukan hanya pada saat orang tuaku sehat, tapi di saat sakit pun aku harus merawat kalian semampuku. Hajah Maria tersenyum bangga mendengar jawaban sang anak. Malam itu di saat Hajah Maria bermimpi buruk, ia bermimpi dikejar-kejar seekor anjing hitam ketika baru saja selesai sholat. Bahkan mukenanya pun masih lengkap terpakai. Anjing hitam itu bermata merah dan bertubuh besar, lebih besar jika dibandingkan dengan anjing-anjing pada umumnya. Ketika tertangkap oleh anjing tersebut, Hajah Maria langsung berteriak. Teriakannya yang melengking nyaring itu sampai membuat Yuda yang sedang lelap-lelap tidur seketika terbangun. Ia bergegas berlari ke kamar sang ibu dan mendapati ibunya sudah bangun dengan wajah pucat dan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Mama kenapa? Tanya Yuda cemas. Mama mimpi dikejar anjing Yud, anjing hitam besar. Gak apa-apa mah, itu hanya mimpi. Mungkin tadi sebelum tidur Mama lupa baca doa. Hajah Maria membenarkan perkataan Yuda karena ia memang selalu lupa baca doa sebelum tidur. Keesokan harinya badan Hajah Maria sudah sedikit enakan. Ia duduk di teras rumah bersama sang suami.
Sekitar jam 8, beliau menelpon nomor kontak yang diberikan Pak Haji yang tak sempat ia hubungi. Obrolannya bersama laki-laki yang di seberang telepon itu tampak serius dan berjalan cukup lama, hingga akhirnya lelaki di ujung telepon itu menyanggupi untuk menemui Haja Maria. Sepulang Yuda sekolah, mereka berdua berangkat ke tempat yang dijanjikan oleh Haja Maria pada lelaki yang diteleponnya tadi. Sesampai di tempat itu, terlihat seorang lelaki yang mengenakan sweater berwarna ungu muda tengah duduk di atas motor Scoopy merah. Meskipun Haja Maria yakin itu orangnya, tapi beliau tetap menelpon lagi untuk memastikan. "Maaf, saya kira bukan kamu orangnya. Habisnya masih muda ya ternyata." Lelaki itu tersenyum. "Maaf ya memintamu bertemu di sini karena di rumahku suasananya tidak nyaman untuk mengobrol. Maklumlah, setiap hari aku ke pasar, jadi tak sempat beberes dan ini saja aku baru sembuh dari demam. Mana anak-anak sudah mulai masuk sekolah lagi, jadi Yudaku ini juga sibuk. Biasanya memang dia ini yang bantu mamanya beberes rumah," cerita Haja Maria. "Oh ya, tentang yang kita bicarakan di telepon tadi itu bagaimana?" "Kalau mau itu ada prosesnya, Bu. Dan saya bisa memindah namakan minyaknya hanya pada malam Senin dan Jumat. Di hari atau di malam lain seperti ini tidak bisa." Haja Maria mengangguk. Saya mau yang sama seperti Pak Haji untuk membersihkan toko dan juga untuk menjaga toko agar tidak dimaling orang lagi." "Bisa, Bu. Saya hanya butuh nama lengkap Ibu. Nanti Jumat ini saya antarkan." Haja Maria pun kemudian memberi catatan nama lengkapnya pada lelaki tersebut. "Oh iya, ada satu hal lagi yang mau kutanyakan. Apa kamu juga bisa membaca mimpi?" Lelaki itu pun tertawa. "Memangnya mimpi seperti apa itu, Bu?" tanyanya kemudian. "Di mimpi itu aku baru selesai sholat dan masih mengenakan mukena ketika seekor anjing hitam besar berwarna merah mengejar-ngejarku." "Lalu apa di mimpi itu Ibu lari menghindari kejaran anjing tersebut?" "Ya, aku berlari dengan masih mengenakan mukena, tapi anehnya tak seorang pun yang mau menolongku dari kejaran anjing hitam itu, sampai akhirnya anjing hitam tersebut berhasil menerkamku. Aku terbangun dengan keringat dingin yang membasahi sekujur tubuhku, benar-benar mimpi yang mengerikan." Dari yang pernah saya dengar mengatakan anjing hitam itu bermakna penyakit. Dan Ibu bilang saat dikejar anjing itu Ibu mengenakan mukena. Mukenanya berwarna apa? Mukenanya berwarna putih. Lelaki itu menghela nafas panjang. "Maaf sebelumnya, bukan maksud saya menggurui Ibu. Tapi mulai sekarang Ibu harus rajin-rajin beribadah. Usahakan ketika kita sudah berada di atas sajadah, buang dan lupakan apapun pikiran yang mungkin akan terbawa dan terfikirkan sepanjang sholat yang mengakibatkan sholat menjadi tidak khusyuk. Saat sholat kita tidak khusyuk, sesuatu yang jahat akan sangat mudah masuk. Itulah kebanyakan ada yang mengatakan saya sudah sholat 5 waktu, ibadah lancar, tapi tetap saja bisa terkena guna-guna, sihir, santet, dan lain-lain. Padahal sebabnya ada pada diri kita sendiri," ujar lelaki itu. "Benar sekali. Aku kalau sholat itu malah sering memikirkan macam-macam. Memikirkan segala tagihan, memikirkan mau masak apa, dan lain-lain. Aku sendiri pun sudah berusaha untuk tidak memikirkan apa-apa, tapi tetap saja terfikir. Ibadah adalah kewajiban, tapi jika dilakukan tanpa keikhlasan atau setengah-setengah, itulah yang mengakibatkan kita jadi kurang fokus atau khusyuk. Coba nanti Ibu lakukan dengan ikhlas, bukan semata-mata hanya karena untuk memenuhi kewajiban saja. Pasti Ibu akan tahu perbedaannya." Setelah mengobrol panjang lebar, Haja Maria lalu berpamitan untuk pulang. Dan hari Jumat yang dinanti pun tiba. Hari itu Haja Maria sengaja tidak berjualan karena ingin bertemu si lelaki tempo hari. Karena sebelumnya sudah di-Sherlock oleh Yuda sekitar jam 8-an, ia datang ke rumah Haja Maria. "Nanti Ibu lakukan seperti yang saya katakan waktu itu.
rumah dan toko ibu bersihkan semuanya, ujar lelaki tersebut seraya memberikan 3 botol kecil minyak. Hajah Maria pun menerimanya dengan senang hati. Baik, terima kasih banyak ya. Semoga usahaku lancar kembali. Amin. Malam-malam, Hajah Maria ke tokonya untuk menyiramkan air yang sudah dicampur dengan minyak itu di sekeliling toko. Setelah itu, sepanjang malam ia tak bisa tidur memikirkan apa yang akan terjadi besok. Keesokan harinya, Hajah Maria pagi-pagi sekali sudah berangkat ke toko. Ia dengan penuh semangat menyusun sayuran ke atas meja. Sepintas tak ada yang berubah, tapi sayuran yang biasa berulat ketika mulai dirapikan di atas meja kini masih terlihat segar dan bagus. Tidak berapa lama, datanglah beberapa orang yang ingin membeli sayurnya. Orang-orang itu tampaknya baru kali ini ke toko sayur milik Hajah Maria. Mereka mengecek setiap sayur dan saling berbicara dalam bahasa Jawa. Rupa-rupanya orang-orang ini adalah pemilik rumah makan yang baru buka sekitar 3 km dari area pasar tersebut. Dan setelah tawar-menawar harga, mereka membeli banyak sekali sayur mayur segar dan cabai serta tomat untuk membuat sambal. Pagi itu Hajah Maria mendapatkan rizki yang tak terduga banyaknya dari pelanggan pertamanya tadi. Semoga begini seterusnya, ucap Hajah Maria. Sekitar pukul jam 8-an, orang-orang yang berbelanja mulai memadati pasar. Padahal saya ingin beli sayur di sana, tapi di sini sepertinya lebih segar ya, ujar salah satu ibu-ibu yang membawa tas anyaman. Iya, di sini lebih murah dan sayur-sayurannya juga segar, sahut yang lain. Alhamdulillah, hari itu ulat dan lalat yang sebelumnya ada di sayur dan toko sudah tidak ada lagi. Meskipun ada ulat hijau di beberapa sayur, tapi itu wajar dan masih bisa dimaklumi. Dan sejak saat itu, perlahan-lahan toko Hajah Maria mulai kembali laris lagi. Hingga akhirnya sampai di suatu hari, Hajah Maria jatuh sakit, dan di bagian punggungnya muncul bisul sebesar permukaan piring yang digunakan untuk alas gelas kopi, ukuran yang lumayan besar untuk bisul. Beliau tak bisa berbaring dengan posisi terlentang karena bila terlentang bisul di punggungnya akan terasa sangat sakit sekali. Sudah hampir 1 minggu lebih keadaan Hajah Maria seperti itu. Beliau tak enak makan ataupun berjualan. Hari itu, lelaki yang tempo hari membantu beliau datang ke rumahnya karena ditelepon oleh Yuda. Sudah berapa hari keadaannya seperti ini? Sudah lebih dari seminggu. Permisi ya Bu, jika diizinkan saya ingin melihat bisulnya. Hajah Maria mengangkat sedikit bajunya dan bisul besar itu terlihat jelas oleh si lelaki. Ini bukan bisul Bu, tapi semacam kiriman orang. Kami menyebutnya panah tarung. Apa itu bisa disembuhkan Kak? Tanya Yuda. Panggil Amang saja, ujar lelaki itu. Iya Mang, insya Allah bisa disembuhkan. Kebetulan malam ini malam Jumat, Amang akan kemari lagi nanti malam, ujar si lelaki. Iya Mang, terima kasih ya Mang, ucap Yuda. Karena waktu yang begitu mepet, si lelaki itu pun segera berpamitan untuk pulang. Yud, tolong kompres dengan air es Yud, rasanya panas dan nyut-nyutan, pinta Hajah Maria dengan wajah yang meringis. Meski saat itu Yuda sedang makan, ia tetap bergegas membuatkan kompresan untuk ibunya. Dan sekitar pukul 9 malam, lelaki itu datang lagi ke rumah Hajah Maria. Ini namanya minyak 1000 tawar, dan bisa untuk mengobati penyakit-penyakit seperti ini, kata si lelaki. Dari tadi kata Mama panas Mang, area bisul itu. Makanya aku kompres dengan air es, barulah Mama merasa sedikit nyaman, ujar Yuda. Yuda membantu mengangkat baju ibunya agar lelaki itu lebih mudah untuk membaluri bisul ibunya dengan minyak yang ia bawa. Saat olesan pertama, tubuh Hajah Maria seperti kaget. Dan pada olesan ke-7 ia tak merespon lagi. Besok pagi-pagi kamu oleskan lagi ya,
Bisa juga dicampur dengan minyak urut atau air, ujar lelaki itu berpesan pada Yuda sebelum ia pergi. Baik Mang, sekali lagi terima kasih banyak ya Mang. Nanti jika sudah kempes kamu hubungi Amang ya, biar Amang kesini lagi untuk memagari ibumu. Yuda pun mengangguk cepat. Dan tepat di hari Minggunya, bisul Haja Maria pun kempes. Karena setelah dioleskan dengan minyak itu, keesokannya langsung pecah. Tentu Yuda langsung menelpon si lelaki untuk memberitahukan kabar baik itu. Haja Maria sedang makan ketika lelaki tersebut datang. Beliau menyambutnya dengan sangat baik. Yang kamu bilang panah tarung itu sudah kempes, cairannya sudah keluar semua, ujar Haja Maria. Alhamdulillah kalau begitu Bu, saya senang mendengarnya dan rencananya kalau ibu berkenan, malam ini saya akan memagari ibu agar yang menimpa ibu sekarang ini tidak terulang lagi. Lelaki itu berada di sana hingga malam hari. Ia memandikan Haja Maria sekaligus memagar dan membuat orang-orang di sekeliling beliau menjadi kasihan dan hilang niat jahat terhadapnya. Rasanya segar dan tubuh seperti ringan, tak ada beban. Tidak pernah aku mandi dan merasakan seperti yang kurasakan saat ini, ujar Haja Maria. Haja Maria berangsur-angsur sehat kembali. Dan hari itu ia mulai berjualan lagi setelah cukup lama tutup. Kemana saja Bu Haji? Tanya pemilik rumah makan yang sudah menjadi langganan di toko Haja Maria. Aku sakit dan baru beberapa hari ini saja sembuh. Aduh, kasihan Bu Haji. Hingga cerita ini ditulis, toko sayur milik Haja Maria masih seperti dulu, laris manis setiap harinya.